Assalamualaikum, halo semuanya. Kita berjumpa lagi di materi siklus akuntansi perusahaan jasa bab 3 pelajaran ekonomi kelas 12 dengan saya Ibu Farida Pusaka. Baiklah, nanti hari ini kita akan mempelajari apa itu siklus akuntansi dan apa itu perusahaan jasa. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembelajaran ini melalui metode comparative learning, peserta didik dapat menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan kerja keras, teliti, jujur, dan adil. Jujur dan disiplin. Apa sih perusahaan jasa itu? Nah, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Jadi beda ya dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu produknya berwujud, dapat dilihat, dapat dipegang. Kalau perusahaan jasa itu tidak berwujud tapi manfaatnya bisa dirasakan. Ini adalah contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan itu ada kegiatan montir ya, memperbaiki kendaraan. Kegiatan ini disebut jasa, jasa perbaikan. Kemudian salon, salon juga produknya tidak terlihat tapi bisa dirasakan, misalnya jasa creambath atau jasa styling, hair styling ya, dan sebagainya. Itulah contohnya. Kemudian siklus itu apa aja? Siklus untuk membuat laporan keuangan di siklus akuntansi pada perusahaan jasa, siklusnya itu ada 3. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga pembuatan laporan keuangan. Yang pertama tahap pencatatan itu yaitu menganalisis buku transaksi keuangan, membuat jurnal umum, pemindahan bukuan atau yang disebut dengan posting ke dalam buku besar. Tahap kedua, pengikhtisaran, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Sedangkan tahap ketiga, pembuatan laporan keuangan itu dimulai dari pembuatan neraca, lalu pembuatan laporan rugi laba, lalu pembuatan perubahan modal, dan laporan arus kas. Gitu langkah-langkah penyusunan. Tahap demi tahap harus kita lalui dengan teliti. Dan untuk yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini hanya pada tahap pencatatan ya. Kenapa? Karena kita harus benar-benar paham di dalam setiap tahapan siklus akuntansi, supaya teliti, supaya laporannya benar, supaya laporannya valid dan dapat diterima perusahaan. Yang pertama yaitu menganalisis transaksi ya. Dalam transaksi perusahaan jasa, contohnya itu misalnya kita menyewa toko, itu ada buktinya, harus ada buktinya. Tidak boleh tidak ada buktinya, karena semua pengeluaran keuangan itu harus dicatat, harus ada bukti, dan kita analisis satu persatu. Nah, bagaimana sih cara menulisnya? Cara menulis setiap transaksi itu ada aturannya loh. Bagaimana aturannya? Itu ada aturannya nih. Nah, aturan catatan transaksi seperti ini. Apabila aset itu ditulisnya di debit kalau bertambah, apabila berkurang di kredit. Liabilitas atau utang apabila bertambah di kredit, apabila berkurang di debit. Modal apabila bertambah di kredit, apabila berkurang di sisi debit. Prive apabila bertambah di debit seperti harta ya, sama, dan apabila berkurang di kredit. Sedangkan pendapatan apabila bertambah itu di kredit di sisi ditulisnya, dan berkurang ditulis di sisi debit. Satu lagi, beban. Beban ini seperti prive apabila bertambah di sisi debit, apabila berkurang di sisi kredit.
Oke, next. Sini ada suatu contoh analisis ya. Ada tanggal 1, tanggal 3, 4, 5, 7, 8, 9 pada bulan Juli. Pada bulan Juli 2020, Anita mendirikan Laundry Amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Ini adalah bukti, ini adalah transaksi yang terjadi, dan ini adalah tabel untuk menganalisis. Yang pertama, 1 Juli Anita menyetorkan uang tunai sebesar 14.500.000 sebagai modal usaha. Berarti kasnya bertambah, ditulis di debit, modal bertambah, ditulis di kredit. Yang 3 Juli Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Perlengkapan itu berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ditulis di kredit, perlengkapan di debit ya, bertambah. Perlengkapannya bertambah, ditulis di sisi debit. Tanggal 4 Juli membayar sewa. Membayar sewa kios itu seharga 3.600.000 itu untuk masa 3 bulan. Berarti kita uangnya berkurang, kasnya berkurang sebesar 3.600.000, sewanya bertambah di sisi debit ditulisnya. Kas di sisi kredit, sewa di sisi debit. 5 Juli Anita menerima uang dari bank sebesar 1 juta. Berarti uang kita bertambah. Uang kita bertambah, kas bertambah di sisi debit. Utang dari bank bertambah di sisi kredit. 7 Juli Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya 600.000. Beban iklannya bertambah, berarti di sini bertambah, beban bertambah di debit, kemudian biayanya itu berkurang, uang kas berkurang di sisi kredit ditulisnya. 8 Juli membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta, peralatan di debit. Kemudian karena membelinya kredit berarti utang usaha di mana ini? Utang usaha bertambah berarti di sisi kredit. 9 Juli Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 800.000, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang ditulis kredit di sisi kredit. Prive, mengambil uang itu termasuk prive. Prive bertambah berarti di sisi debit. Nah, inilah contoh analisis, contoh dalam menganalisis transaksi. Kita berpedoman dari sini aturan penulisan. Jadi kalau persamaan akuntansi itu kan harta sama dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau ini kita harus saldonya itu harus seimbang atau yang disebut dengan balance. Ya, harus balance. Perhitungannya harus balance, penulisannya harus tepat sesuai aturannya. Baru setelah menganalisis, kita bisa membuat step berikutnya. Nah, Ibu akhiri dulu pertemuan hari ini. Karena mengapa? Karena Ibu sepertinya cukup ya untuk menjelaskan bab ini dulu. Nanti kita sambung lagi supaya nanti kita lebih paham di pertemuan selanjutnya. Apabila sekarang dijelaskan, takutnya nanti kalian agak kurang tertarik ya, karena di masa pandemi ini kita prihatin sekali tidak bisa sekolah. Maka dari itu untuk memperjelas pembahasan, Ibu memberikan tayangan supaya kalian juga tidak merasa pesimis atau tidak semangat. Walaupun dari rumah tetap bisa bertemu secara daring. Tidak apa-apa ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan, tetap selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Ibu akhiri dengan
ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.